Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deata Nazwa Purwadi dengan NPM 24001021. Dan di sini saya akan melakukan video guidance, yaitu pembuatan turniket, yang dimana di sini saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama ada stetoskop, ada handscoon, ada pulpen atau marker, ada speed manometer, ada alcohol swab, ada lenset, ada cover glass, ada kertas-sarin, dan juga ada stopwatch. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Dengan saya Dr. Deata yang sedang bertugas di klinik Pasundan pada sore ini kali ini Ibu ya. Baik, di sini saya izin menulis identitas Ibu. Sebelumnya benar dengan Ibu Tiara. Tanggal lahirnya berapa Bu? 21 Mei tahun 98. Baik, alamat Ibu di mana? Di Kenari. Oh, baik. Baik Ibu, di sini setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan tes waktu pembukuan ya Bu ya, dan juga pendarahan, yang mana pertama itu kita akan melakukan pemeriksaan tes turniket. Nah, yang mana itu tujuannya adalah untuk menilai tekanan kapiler terhadap tekanan, dan juga sebelum itu pemeriksaan saya akan nanti meminta lengan yang Ibu periksa dalam keadaan bergantung ya Bu ya. Nah, dan juga itu tidak tertulis oleh pakaian, dan juga nanti Ibu bisa digulungkan dengan bajunya Bu ya. Sampai sini ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak dong. Baik, baik Ibu, selamat sore. Sore dong. Perkenalkan Ibu ya, dengan saya Dr. Deata yang sedang bertugas di klinik Pasundan pada sore ini. Ibu, saya ingin sambil menulis identitas Ibu ya Bu ya, dengan Ibu Tiara. Lahirnya 21 Mei tahun 98. baik, alamatnya di mana Bu? Kenari. Baik, ini mana Ibu kali ini akan melakukan pemeriksaan breathing time Ibu ya, yang mana itu bertujuan untuk melihat kemampuan vaskular dan juga fungsi trombosit dalam membentuk sumber trombosit pada tubuh Ibu. Nah, apakah Ibu bersedia? Sedia dong. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore Ibu. Sore dong. Dengan Ibu Tiara. Iya dong. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Dea yang sedang bertugas di klinik Pasundan pada sore ini Bu ya. Baik Ibu, di sini saya izin menulis identitas Ibu boleh? Baik, dengan Ibu Tiara, tanggal lahirnya 21 Mei 1998 Ibu. Iya. Baik, alamatnya di mana kalau boleh tahu? Baik, jadi Ibu di sini saya akan melakukan pemeriksaan pembukuan waktu ya Bu ya, di mana itu tujuannya untuk menilai koagulasi. Terdapat dua metode ya Bu ya, di mana itu akan kita lakukan. Pertama akan ada metode slide, dan juga yang kedua adalah metode Lee dan juga White. Baiklah, setelah ini kita akan melakukan gambar lingkaran diameter 5 cm pada permukaan polar dengan lengan bawah sekitar 5 cm di bawah lipatan siku. Punten ya Ibu, saya gulung bajunya. Nah, jika sudah, setelah itu padang sphygmomanometer pada lengan atas pasien dan tentukan tekanan sistolik dan juga diastoliknya. Maksudnya pasang. Punten ya Bu ya. Jadi pemeriksaan ini agak sedikit tidak mengenakan, tapi saya akan meminimalisir ya Bu ya. Nah, setelah itu pada pasien ini tekanannya lalu kita akan mengecek tekanan sistolik dan juga diastoliknya. Baik, pada pasien ini tekanannya itu adalah 120/80 mmHg, yang dimana rata-ratanya itu adalah 100 mmHg. Nah, selanjutnya kita akan naikkan tekanan sphygmomanometernya hingga 100 mmHg. Lalu kita akan diamkan selama 5 menit. Nah, setelah kita diamkan 5 menit, turunkan tekanan pada sphygmomanometernya secara perlahan, dan juga kita akan melepaskan manset. Nah, jadi setelah 5 menit itu kita akan perhatikan apakah ada peteki yang berbentuk dalam lingkaran. Nah, dalam lingkaran ini. Nah, dimana kita akan hitung jumlahnya. Jika jumlah petekinya itu ditemukan kurang dari 10, maka ini menunjukkan hasil yang normal. Dan juga
misalkan hasilnya itu lebih dari 10, maka petekinya itu adalah abnormal. Nah, jadi pada pasien ini normal karena petekinya itu kurang dari 10. Di sini saya akan melakukan sarung tangan. Nah, jika sudah, saya akan bersihkan area pemeriksa dengan kapas alkohol swab. Punten ya Bu ya. Nah, tunggu hingga alkohol kering. Lalu kita akan membuat tusukan dengan lensa steril, yang dimana ini kedalamannya itu kita buat sekitar 3-4 mikrometer. Nah, yang mana waktu dihitung saat tetesan darah pertama muncul menggunakan stopwatch. Yang mana kita akan saring tetesan darah tersebut menggunakan kertas saring, dan juga kita akan stopwatchnya itu kita akan darahnya pertama muncul. Nah, waktu dihitung saat tetesan darah pertama muncul menggunakan stopwatch. Hentikan stopwatch ketika pendarahan berhenti, yang dimana diameternya itu kurang dari 1 mikrometer. Nah, waktu yang tercantum dilaporkan sebagai waktu pendarahan atau jumlah bercak darah pada kertas saring, yang dimana itu akan dikalikan 0,5 menit. Yang dimana normalnya itu adalah 1 sampai 3 menit. Nah, sehingga 6 akan kita kalikan dengan 30 detik dan hasilnya adalah 3 menit. Lalu kita akan buang kertas saringan ke dalam wadah biohazard, dan juga kita akan lepaskan sarung tangan, dan juga kita akan melakukan cuci tangan. Baiklah Ibu, di sini saya akan melakukan prosedur coating time dengan metode slide, di mana saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, saya akan membersihkan jari pasien, di mana itu menggunakan alkohol swab. Nah, jika sudah, saya akan membuat tusukan menggunakan lensa steril. Nah, yang dimana ini bakalan kita taruh di cover glass. Nah, yang mana waktu dihitung saat tetesan darah pertama muncul menggunakan stopwatch, dan juga teteskan 3 tetes darah secara terpisah pada kaca objek. Nah, jika sudah, kita lihat dan juga tarik tetesan darah tersebut ke arah atas dengan bantuan lensa yang steril setiap 30 detik, ini mana kita untuk melihat apakah sudah terlihat benang fibrin, ini mana itu terbentuk pada tetesan darah tersebut. Nah, jadi setelah benang fibrin ini terlihat, kita akan lanjutkan pada tetesan darah kedua dan ketiga. Nah, yang dimana setelah sudah, kita akan menghentikan stopwatch, dan juga ketika benang fibrin itu sudah terlihat semua pada semua tetesan darah. Nah, dan juga kita akan mencatat waktu dari tetesan darah pertama keluar hingga terbentuknya benang fibrin pada tetesan darah ketiga, ini dimana nilai normalnya itu adalah 2-6 menit. Nah, yang dimana pada pasien ini adalah normal, ini dimana adalah yang didapatkan adalah 4 menit. Nah, dan juga kita akan membuang kaca objek ke dalam tempat sampah medis, dan juga saya akan melepaskan sarung tangan saya. Alhamdulillah telah selesai pembuatan video edem saya tentang BTCT dan juga turniket. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.